Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kali ini saya akan membawakan materi tentang pengertian dan latar belakang media penyiaran. Secara pengertiannya adalah penyiaran atau broadcasting adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran siaran atau media. Di sini bisa dilihat juga bahwa arti media adalah sebuah perangkat penerima untuk menerima pesan dari penyiar tadi. Oke, latar belakang lahirnya media penyiaran. Ada beberapa model di sini, kita urut dulu dari model pertama atau model 1 adalah alasan pendirian stasiun atau radio adalah rasa ingin mencoba yang biasa disebut dengan eksperimen. Setelah bereksperimen beberapa waktu, para pendirinya ingin meningkatkan penyelenggaraan penyiaran secara profesional dan melembaga atau memiliki izin. Sedangkan model kedua, dasar atau alasan pendirian stasiun penyiaran pada kasus kedua ini adalah politik. Hal ini tampak jelas pada periode pemerintahan Belanda di Indonesia, di mana secara keterwakilan politik pribumi telah terakomodasi di Volksraad. Tetapi pribumi mencari alternatif penyimpanan suara politik melalui penyiaran, baik yang mendapatkan maupun ilegal. Salah satu contoh konkret bentuk perjuangan kemerdekaan Indonesia ialah pengudaraan teks proklamasi melalui cara ilegal menurut aturan penguasa Jepang saat itu, sehingga kemerdekaan Indonesia bisa terdengar di seluruh dunia. Model 3. Pada saat teknologi sistem penyiaran FM ditemukan, sistem AM telah mendominasi peralatan penyiaran. Telah diketahui bahwa kualitas audio FM lebih bening dibandingkan sistem AM. Selanjutnya, persoalan yang dihadapi adalah pendanaan, sehingga mau tidak mau format stasiun tersebut menjadi stasiun komersial. Model 4. Tujuan mendasar pendirian satu stasiun penyiaran adalah faktor ekonomi, atau bisnis, atau komersial. Proses pendirian atau belum dibolehkan mengudara dilakukan melalui pengajuan proposal yang berisi A. Profil perusahaan, B. Izin penggunaan frekuensi atau teknik syarat teknik lainnya, C. Business plan, D. Rencana pengudara. Media penyiaran. Media adalah saluran komunikasi massa yang memiliki ciri-ciri khusus, yaitu mempunyai kemampuan untuk menarik perhatian khalayak secara simultaneous atau serempak dan serentak atau simultaneous. Jenis-jenis media penyiaran. Di sini ada tabel jenis media dan sifatnya. Di jenis media ada beberapa, yaitu cetak, radio, dan televisi. Sedangkan sifatnya adalah cetak, yang punya sifat dapat dibaca di mana dan kapan saja, dapat dibaca berulang-ulang, daya rangsang rendah, pengolahan bisa mekanik, bisa elektris, biaya relatif rendah, serta jangkauan terbatas. Sedangkan radio mempunyai sifat dapat didengar bila siaran, dapat didengar kembali bila diputar kembali, daya rangsang rendah, elektris, relatif murah, daya jangkau luas. Sedangkan televisi memiliki sifat dapat didengar dan dilihat bila ada siaran, dapat dilihat dan didengar kembali bila diputar kembali, daya rangsang sangat tinggi, elektris, sangat mahal, dan jangkauannya luas. Media penyiaran radio. Karakter khas radio yaitu 1. Imajinatif. Radio bersifat theater of mind, yang artinya radio mampu menciptakan gambar max picture dalam pikiran pendengar melalui kekuatan kata dan suara. 2. Auditory. Sifat ini muncul sebagai konsekuensi dari sifat radio yang hanya bisa didengar. 3. Akrab atau intim. Sebagaimana dilakukan sehari-hari, kita jarang mendengar acara siaran radio secara khusus. 4. Identik dengan musik.
Radio adalah sarana hiburan termurah dan tercepat sehingga menjadi media utama untuk mendengarkan musik. 5. Mengandung gangguan, seperti timbul tenggelam atau fading dan gangguan teknis, atau channel noise factor. Media cetak. Karakter khas cetak. Membaca merangsang otak untuk berinteraksi dengan aktif berpikir dan mencerna secara reflektif dan kreatif. 2. Media cetak. Baik koran atau majalah relatif lebih jelas siapa masyarakat konsumennya. 3. Kritik sosial yang disampaikan melalui media cetak akan lebih berbobot atau lebih efektif karena diulas secara lebih mendalam dan bisa menampung banyak mungkin opini pengamat serta aspirasi masyarakat pada umumnya. 4. Media cetak lebih bersifat fleksibel, mudah dibawa kemana-mana, bisa disimpan atau di-clipping, bisa dibaca kapan saja, tidak terikat oleh waktu. 5. Dalam hal penyajian iklan, walaupun media cetak dalam banyak hal kalah menarik dan atraktif dibandingkan media elektronik, namun di segi lain bisa disampaikan secara informatif, lengkap, spesifik untuk memenuhi kebutuhan masyarakat konsumen. Media penyiaran televisi. Karakter khas televisi. 1. Audiovisual. Televisi memiliki kelebihan dapat didengar, yaitu audio, dan dilihat, yaitu visual. 2. Berpikir dalam gambar. Ada 2 tahap yang dilakukan dalam proses ini. Pertama, visualisasi, yaitu menerjemahkan kata-kata yang mengandung gagasan yang menjadi gambar-gambar. Kedua, penggambaran atau picturization, yakni kegiatan merangkai gambar-gambar individual sedemikian rupa sehingga kontinuitas mengandung makna tertentu. 3. Pengoperasian. Cara kerja yang kompleks dibandingkan dengan media radio. Pengoperasian televisi lebih kompleks karena lebih banyak melibatkan orang. Ya, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Ya, kurang lebihnya mohon maaf jika terjadi banyak kesalahan. Ya, kalau mungkin ada yang ingin ditanyakan bisa ditanyakan. Mungkin bisa ada tentang sharing-sharing lagi tentang pembahasan materi-materi selanjutnya. Sekian, terima kasih.